Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas magang 1 di SMPN 2 Jetis ini. Selawat teriring salam semoga tetap tersurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir. Amin. Perkenalkan saya Faruk Ramdhani dari kelas PAIA dengan NIM 2011-984 dan dibimbing langsung oleh Ibu Risma Dwi Arisona MPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil magang kami di SMPN 2 Jetis Ponorogo. Yang pertama, observasi kultur dan manajemen sekolah. Kebudayaan yang sedang dilakukan di SMPN 2 Jetis untuk saat ini. Untuk kebiasaan ataupun kebudayaan dalam lingkup SMPN 2 Jetis ketika datang maupun pulang sekolah, yakni adalah mengucapkan salam serta berjabat tangan dengan baik, itu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa maupun guru dengan guru. Menimbang untuk keadaan pandemi saat ini, untuk masalah ini mungkin tidak berjabat tangan, namun hanya mengucapkan salam. Yang kedua, kegiatan rutin setiap pagi di SMPN 2 Jetis sebelum pembelajaran dimulai, yakni seluruh siswa di kelasnya masing-masing mengaji bersama. Kemudian dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek serta literasi. Namun, ketika pada masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan rutin pagi sebelum pembelajaran dimulai hanya dilakukan berdoa bersama saja. Karena mengingat waktu pembelajaran yang sangat terbatas. Yang ketiga, setiap masuk sekolah, semua aparatur sekolah atau warga sekolah dengan rapi dan tertib memakai identitas resmi baik itu siswa, guru maupun pegawai yang lainnya. Jadi untuk siswa sendiri berbaju lengkap, seragam lengkap yang rapi dan sopan. Untuk guru sendiri juga begitu, dengan pakaian guru rapi dan sopan. Kebiasaan ataupun kebudayaan dalam lingkup SMPN 2 Jetis ketika datang maupun pulang dari sekolah mengucapkan salam. Setiap masuk ke sekolah, semua juga harus berpakaian rapi. Untuk pembinaan guru kepada siswa, terdapat banyak sekali upaya yang dilakukan oleh para guru di SMPN 2 Jetis untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Karena pada dasarnya mutu pendidikan di lingkungan sekolah itu adalah hal yang paling penting utama dalam sebuah pendidikan. Salah satunya yakni dilihat dari kerjasama antara warga sekolah, baik itu guru, guru dengan siswa, siswa dengan guru, serta dengan pegawai lainnya. Dimulai dari perawatan lingkungan sekolah dikatakan sangat baik. Mulai dari kebersihan, kerapian, semuanya tetap dengan rapi. Seperti penanam pohon juga di lingkungan sekolah dengan tujuan agar tetap terlihat rindang dan asri, sehingga semua siswa merasa nyaman untuk belajar di SMPN 2 Jetis Ponorogo. Untuk upaya meningkatkan mutu sekolah juga terdapat pada salah satu keterampilan di SMPN 2 Jetis ini, yakni dari pihak sekolah mengadakan keterampilan batik shibori yang mana untuk memadai bakat siswa untuk lebih terampil, kreatif dan inovatif. Tidak hanya siswa saja, namun guru serta seluruh karyawan juga berpartisipasi dalam membanggakan keterampilan ini. Selain itu, upaya sekolah dalam mengolah lingkungan sekolah agar selalu terkondisi dengan baik, yaitu juga dengan mengadakan rapat pertemuan guru guna untuk mengevaluasi terkait dengan pengolahan sekolah
Setiap bulan itu ada evaluasi dari sekolah, apakah ada kendala dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jika ada kendala, maka akan direnovasi kembali atau diperbaiki lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Untuk observasi pembelajaran atau RPP, kompetisi ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu aspek sikap afektif, aspek pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik. Kompetensi dasar merupakan sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Indikator sendiri menggunakan kata-kata operasional atau KKO. Terdapat kesesuaian antara indikator pencapaian hasil belajar serta dengan SKKD yang ada di lembar RPP. Untuk materi pembelajaran menggunakan via WA Group atau dengan Google Form. Namun saat ini dilakukan secara luring mengingat jumlah murid yang sedikit dari tahun sebelumnya. Jadi sisa kelas lebih banyak yang kosong daripada yang terisi. Maka dari itu sekolah meminta perizinan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pembelajaran luring, yang mana yang dilakukan hanya jam 7 pagi sampai jam 10:15. Untuk hari-hari biasa di luar dari pandemi itu biasanya sampai jam 3 sore. Mengingat pada masa pandemi ini pembelajaran hanya jam 10:15, namun setelahnya akan dilakukan pembelajaran sendiri di rumah masing-masing. Untuk indikator pencapaian kompetisi ini ada beberapa yang harus disampaikan, seperti meyakini bahwa Allah maha mengetahui, Allah waspada, Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang kedua, menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dan di makna Al-Amin, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Untuk KD kelas 7 dilaksanakan 3 pertemuan 9 kali 40 menit. Untuk yang C, observasi perangkat penilaian peserta didik. Penilaian afeksi yang dilakukan Bapak Rohani yaitu dari sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap spiritual, peserta didik dinilai dari hafalan surah pendek yang disetorkan oleh peserta didik ke Bapak Rohani. Sedangkan untuk penilaian sosial, yaitu dilihat dari ketepatan waktu peserta didik dalam mengisi absensi saat pembelajaran daring pada saat sebelumnya adanya pandemi COVID ini. Penilaian aspek kognisi yang dilakukan oleh Bapak Rohani yaitu menggunakan tes tulis yang diberikan kepada peserta didik setelah beliau menyampaikan materi secara online, serta penilaian dari ujian tengah semester dan akhir semester. Jadi sebagian besar akan disampaikan online, dan untuk siswa mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Rohani tersebut. Penilaian aspek kognisi yang dilakukan oleh Bapak Rohani menggunakan tes tulis berupa soal uraian, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Pada saat setelah pembelajaran berakhir, sehingga guru mampu mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik dalam menerima pemateri pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga memberikan tes tulis kepada peserta didik setelah pembelajaran dilakukan selama setengah semester pada akhir semester. Penilaian aspek psikomotorik yaitu dengan menggunakan praktek seperti praktek wudhu, praktek sholat. Penilaian praktek ini baik dilakukan pada materi yang kemungkinan penilaian melakukan kegiatan praktek, sehingga dengan adanya penilaian ini peserta didik dapat langsung mempraktekkan apa yang sudah didapat di dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan teorinya saja. Karena rata-rata seorang yang terlalu banyak menelan teori biasanya dalam praktek itu minus. Nah, apabila
seorang yang menggali ilmu apabila dalam segi teori itu sedikit dan lebih memfokus pada praktek, itu biasanya malah cepat paham dan mudah hafal. Soalnya akan teringat-ingat apabila ada kesalahan dalam praktek pasti ada pembenahan. Jadi tidak hanya teori saja. Kesimpulannya, kultur budaya merupakan aspek yang penting dalam membentuk karakter peserta didik. Kultur budaya dan manajemen yang ada di SMPN 2 Jetis merupakan salah satu kultur yang baik dan memiliki sikap nilai yang positif. Kultur budaya yang telah ditetapkan yaitu seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran bersama, dan juga sholat Jumat. Untuk upaya pembinaan guru yaitu berupa rapat Diknas dan juga pengarahan pembelajaran oleh pengawas. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Perangkat pembelajaran dapat dijadikan sebagai pegangan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya perangkat pembelajaran yang baik, maka akan terlaksana kegiatan pembelajaran yang baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh setiap guru mata pelajaran, agar semua bisa semaksimal mungkin. Cukup sekian dari saya, mungkin banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.